Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdatul Hasana dari kelas 12 TKJ 2. Saya menceritakan tentang saga dengan judul Cerita Lutung Kasarung. Pada zaman dahulu kala di Tatar Pesundan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung mempunyai dua orang putri cantik, yaitu Purbararang dan adiknya Purbasari. Pada saat mendekati akhir hayatnya, Prabu Tapa Agung menunjukkan Purbasari, putri musuhnya, sebagai pengganti. "Aku sudah terlalu tua, saatnya aku turun tahta," kata Prabu Tapa. Purbasari memiliki kakak yang bernama Purbararang. Ia tidak setuju adiknya diangkat mengganti ayah mereka. "Aku putri sulung, seharusnya ayah Anda memilih aku sebagai penggantinya," gurutu Purbararang pada tunangannya yang bernama Indrajaya. Kegeramannya saat yang sudah memuncung membuatnya mempunyai niat kecelakaan adiknya. Ia menemani seorang nenek sihir untuk mementerai Purbasari. Nenek sihir itu mementerai Purbasari sehingga saat itu juga tiba-tiba kulit Purbasari menjadi bertol-tol hitam. Purbararang jadi punya alasan untuk mengusir adiknya tersebut. "Orang yang dikutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu," ujar Purbararang. Kemudian ia menyuruh seorang pati untuk mengasiki Purbasari ke hutan. Sesampai di hutan, putri tersebut masih terbaik hati dengan membuat sebuah pondok untuk Purbasari. Ia pun menasihati Purbasari, "Tambahlah Tuan Putri. Cobaan ini pasti akan berakhir. Yang Maha Kuasa pasti akan selalu bersama Putri." "Terima kasih Paman," ujar Purbasari. Selama di hutan ia mempunyai banyak teman, yaitu hewan-hewan yang selalu baik ke depannya. Di antara hewan tersebut ada seekor kera berbulu hitam yang misterius. Tetapi kera tersebut yang paling perhatian kepada Purbasari. Lutung Kasarung selalu mengembirakan Purbasari dengan mengambilkan bunga-bunga yang indah serta buah-buahan bersama teman-temannya. Pada saat malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersikap aneh. Dia berjalan ke tempat yang sepi selalu bersemedi. Ia sedang memohon sesuatu kepada dewata. Ia membuktikan bahwa Lutung Kasarung akan makhluk biasa. Tidak lama kemudian, tanah di dekat Lutung mereka dan menciptakan sebuah telaga kecil. Air jernih sekali. Airnya mengandung obat yang sangat harum. Keesokan harinya, Lutung Kasarung menemui Purbasari dan memintanya untuk mandi ke telaga tersebut. "Apa manfaat bagiku?" pikir Purbasari, tapi ia mau menurutinya. Tak lama setelah ia menceburkan dirinya, sesuatu terjadi pada kulitnya. Kulitnya terjadi bersih seperti semula dan ia menjadi cantik kembali. Purbasari sangat terkejut dengan gembira ketika ia bercermin di telinga tersebut. Di istana, Purbararang memutuskan untuk melihat adiknya di hutan. Ia pergi bersama tunangannya dan para pengawal. Ketika sampai di hutan, ia akhirnya bertemu dengan adik yang saling berpandangan. Purbararang tak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Purbararang tidak mau kehilangan. Maka ia mengajak Purbasari adu panjang rambut. "Siapa yang paling panjang rambutnya, dia yang menang," kata Purbararang. Awalnya Purbasari tidak mau, tetapi
Karena terus di desa ia meledani kakaknya. Ternyata rambut Purbasari lebih panjang. Baiklah, aku kalah. Tapi sekarang ayo kita adu tempat tunangan kita. Ini tunanganku, kata Purbarang sambil mendekat kepada Indrajaya. Purbasari mulai gelisah dengan kebingungan. Akhirnya ia melirik serta menarik tangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung melonjak-lonjak seakan-akan menenangkan Purbasari. Purbararang tertawa berbahak-bahak. Pada saat itu juga Lutung Kasarung segera bersemedi. Tiba-tiba menjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pemuda gagah, berwajah sangat tampan. Lebih dari Indrajaya, semua terkejut melihat kejadian itu. Seraja bersorak gembira. Purbararang akhirnya mengakui kekalahannya dan kesalahannya selama ini. Dimohon maaf kepada adiknya dan memohon untuk tidak dihukum. Purbasari baik hati memaafkan mereka. Setelah kejadian itu akhirnya mereka semua kembali ke istana. Purbasari menjadi seorang ratu disampingi oleh seorang pemuda idamannya. Pemuda yang ternyata selama ini selalu mendampinginya di hutan dalam wujud seekor lutung. Purbararang khawatir setelah kembalinya kecantikan adiknya Purbasari, adik mengancam tahta yang saat ini dikuasainya. Dia pun memutar otak mencari cara untuk kembali menyingkir Purbararang, lantas memendang Purbasari untuk merenduh panjang rambut. Katanya, jika rambutku lebih panjang dibandingkan rambut Purbasari, maka leher Purbasari harus dipegal algojo kerajaan. Purbararang menelan kekecewaan yang besar setelah berbukti rambutnya sebetis kalah panjang dengan rambut Purbasari yang sepanjang tumit. Purbararang sangat malu mendekati kekalahannya. Untuk menutupi kekalahannya, Purbararang menemukan tentangan baru untuk Purbasari. Tidak tanggung-tanggung, tentangan ini diucapkan dengan seluruh masyarakat kerajaan Pasir Batang. Dengan suara lantang akan dengar warga masyarakat. Purbararang berkata, jika wajah tunanganmu lebih tampan dibandingkan wajah tunanganku, tahsir Pasir Batang akan kuserahkan padamu. Namun jika sebaliknya, maka engkau hendaklah merelakan yang tampan dan gagah. Purbasari dan Mengeran Guru Minda pun hidup bahagia. Pesan moral dari cerita rakyat Indonesia Lutung Kasarung adalah kebenaran dan kebaikan akan dapat mengalah kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.